Assalamualaikum YouTube, jumpa lagi di channel Jurus Digital, di mana kamu bisa belajar di mana saja dan kapan saja. Kali ini saya akan sedikit berbincang ya, karena sudah lama saya tidak upload di channel ini. Saya ingin sedikit men-sharing bagaimana kamu bisa belajar sebuah teknologi bagi kamu yang pemula. Misalnya, mungkin saat ini smartphone semua orang punya, bahkan seorang anak kecil ya. Tetapi ketika anak kecil memiliki handphone, pastinya itu akan disettingkan oleh orang dewasa. Bahkan orang dewasa sendiri yang menggunakan handphone itu kadangkala tidak paham sebenarnya bagaimana dasar dari keilmuan teknologi tersebut. Semisal dia menggunakan handphone Android, memang sudah bisa menonton YouTube, membaca WhatsApp, mengirim pesan di WhatsApp. Tetapi apakah dia bisa membuat email? Mengecek email? Belum tentu semua orang yang menggunakan handphone bisa seperti itu. Itu saya dapatkan dari pengalaman pribadi. Jadi ketika kamu memiliki teman, rekan, atau saudara yang ternyata emailnya saja dibuatkan, bahkan dibuatkan oleh counter, atau dibuatkan oleh teman, akhirnya ketika butuh verifikasi sebuah email, passwordnya lupa, tidak tahu password. Akhirnya semua data yang sudah tersimpan di sana hilang, terutama login ya. Nah, di sini memang ada sebuah pelajaran yang terlewatkan atau terskip ya. Pelajaran itu adalah pelajaran teknologi internet ya. Memang dahulu kala untuk login sebuah Gmail kita membutuhkan sebuah komputer. Tetapi karena sekarang sudah ada pengganti, bisa dibilang separuh pengganti dari komputer, yaitu handphone, yang notabene adalah sebuah komputer juga. Jadi handphone ini bisa mengakomodasi bagi kamu-kamu yang tidak memiliki komputer, karena dari segi harga jelas handphone ini lebih terjangkau dan lebih digunakan setiap harinya. Karena apa? Di handphone ini sekarang sudah bisa mengetik email, mengetik surat, bahkan untuk di Word gitu kita tinggal menginstal aplikasi yang dapat mendukung Microsoft Word maupun Microsoft Excel, bahkan PowerPoint, yang nantinya kita bisa print di tempat rental atau apapun ya, itu teman dimanapun ya yang ada konektivitas print ya. Datanya akan tersimpan di dalam handphone, bahkan di cloud ya, itu seperti Google Drive. Nah, pengetahuan-pengetahuan seperti Google Drive itu juga adalah pengetahuan dasar untuk bergerak di bidang komputer ya. Tetapi tidak ada itu kurikulum atau pembelajaran yang mengajarkan itu. Mungkin memang ada di sekolahan pelajaran TIK, tetapi karena teknologi ini begitu cepat ya, jadi kurikulum itu tidak bisa mengejar apa yang terjadi pada teknologi. Sehingga banyak anak-anak sekarang itu dia bisa pakai tapi tidak tahu dasarnya. Ya, bahkan orang dewasa pun begitu. Jadi untuk kamu mengenal, sebetulnya untuk pertama-tama gitu, kamu mungkin menonton ini memang menggunakan YouTube. Tapi apakah kamu tahu password YouTube kamu? Apakah kamu tahu akun YouTube kamu atau akun email kamu? Itu saya rasa minimal 50% tidak tahu itu.
karena dibuatkan oleh orang lain gitu. Nah, oleh karena itu pada video kedepannya saya ingin membuat beberapa tutorial dari dasar, dimulai dari handphone, bagaimana kita memaksimalkan kinerja handphone kita ini menjadi maksimal untuk kegiatan dan kehidupan sehari-hari, bahkan untuk pekerjaan. Di sini saya juga bingung ingin memberi judul video ini apa ya. Hanya saja ini perlu ada yang menjelaskan. Jika kamu benar-benar ingin belajar dari awal bagaimana kita masuk ke teknologi, dimulai dari handphone dan kemudian nanti berlanjut ke komputer yang akhirnya belajar bagaimana berinternet yang baik dan benar, bahkan nanti akan belajar bagaimana caranya melakukan digital marketing. Itu sangat dibutuhkan ilmu-ilmu dasar seperti bagaimana cara membuat email, bagaimana cara memverifikasi email dengan nomor telepon, bagaimana cara menulis bersurat di dalam email. Itu sangat penting. Kamu bisa menggunakan dasar-dasar itu untuk melakukan kelanjutannya, yaitu nanti digital marketing. Ketika sudah punya email, kita bisa membuat sosial media. Sosial media digunakan untuk apa? Untuk bersosialisasi plus melakukan perdagangan saat ini. Jadi akun-akun yang telah kamu buat itu sebetulnya harus dibuat database. Jadi dari username dan password itu kamu tulis di kertas atau di buku agar kamu tidak pernah lupa. Ketika kamu lupa tinggal melihat catatan tersebut. Kebanyakan orang melupakan bahwa password itu tidak penting. Padahal pada kenyataannya saat saya membuat video ini, hampir semua aplikasi yang ada urusannya dengan uang itu membutuhkan email dan nomor telepon yang valid. Jadi namanya ganti-ganti email atau ganti-ganti nomor telepon itu tidaklah bijak. Alasannya kenapa? Karena nanti kamu akan melakukan transaksi perbankan bahkan ya dengan menggunakan email. Bahkan sekarang banyak rekening ponsel yang tidak memerlukan buku tabungan, hanya memerlukan email dan password dan OTP atau one time password. Itu berasal dari SMS biasanya. Nah, itu kamu bayangkan jika kamu melupakan email kamu, password kamu, dan menghilangkan nomor kamu, kamu tidak bisa login ke akun yang memiliki uang kamu. Misalnya contohlah, yang paling sederhana adalah GoPay atau OVO ya, atau Link Aja. Ketika nomor kamu hilang, berarti cara mengembalikan akun kamu hanya satu, adalah email. Ya, melalui email kamu bisa merubah nomor kamu, bisa ke customer service-nya. Ketika kamu lupa juga email, anggaplah handphonenya hilang, emailnya lupa, passwordnya lupa, nomor saja, itu kemungkinan untuk mengembalikannya butuh proses yang lebih lama. Sedangkan kalau kamu ingat emailnya, kamu bisa logout dari jarak jauh handphone kamu yang hilang. Nah, cara-cara seperti itu banyak tidak diketahui sehingga akhirnya pasrah, uangnya hilang. Nanti kelamaan semua uang akan bisa digital. Jadi kalau kamu tidak mulai merapihkan akun-akun kamu, itu resikonya sangat besar. Gitu. Jadi sekilas ini saya berbicara mengenai apa sih yang perlu kamu ketahui sebelum bermain internet ya, atau yang sudah tapi belum mengetahui dasarnya, apa yang kamu harus lakukan, apa yang kamu harus pelajari dalam
memasuki teknologi dan dunia digital ini. Ya, mungkin sekilas seperti itu. Teknisnya nanti saya akan buatkan videonya satu persatu. Apa saja yang harus dilakukan ketika kamu pertama kali, anggapanlah kamu belum mengerti sama sekali mengenai handphone. Android lah, kita ambil yang kebanyakan Android, jangan iOS. Apa yang kamu harus lakukan, apa yang kamu harus punya terlebih dahulu ketika kamu memiliki handphone dan kartu telepon yang sudah memiliki kuota. Oke, mungkin dari sini saya undur diri dulu. Nanti kita bahas untuk detailnya selanjutnya. Sampai jumpa lagi di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.